Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan makalah kami yang berjudul komunikasi. Baiklah, nama saya Novita Dewi Krisna ini, NIM 6011919, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Julianti Simbuan, NIM 6011921. Baiklah, kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama yaitu secara langsung, yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu, seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Kemudian, proses dan hubungan dengan psikologi komunikasi. Psikologi juga menganalisa komunikasi antar individu, mengkaji berbagai lambang yang diberikan, mengkaji proses pengungkapan pikiran menjadi lambang, pengaruh lambang terhadap perilaku manusia, proses penerimaan pesan, dan menganalisa faktor-faktor situasional dan personal yang mempengaruhinya, dan menjelaskan berbagai corak komunikan serta ketika sendirian atau dalam kelompok. Salah satu tokoh psikologi behaviorisme yaitu A. Fisher menyatakan 4 ciri pendekatan psikologi yang pada komunikasi, yaitu penerimaan stimuli secara indrawi, proses yang mengantarai stimulus dan respon, prediksi respon, dan peneguhan respon. Keempat pendekatan tersebut sekaligus menjelaskan cakupan psikologi dalam komunikasi secara tidak langsung. Telah disebutkan sebelumnya bahwa psikologi memandang komunikasi sebagai perilaku individu komunikan atau komunikate ketika berkomunikasi dan sebagai sebuah proses komunikasi yang melibatkan berbagai komponen-komponen komunikasi. Karena itu, hubungan psikologi dalam komunikasi terkait dengan berbagai komponen-komponen komunikasi dalam proses komunikasi. Hubungan psikologi dalam komunikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikan dan komunikat. Yang kedua, komunikator. Yang ketiga, produksi pesan. Yang keempat, hubungan, koneksi, dan interaksi. Yang kelima, proses pengiriman pesan. Yang keenam, proses penerimaan pesan. Yang ketujuh, proses pengolahan pesan. Yang kedelapan, media komunikasi. Yang kesembilan, memori. Yang kesepuluh, sinyal, tanda, dan lambang. 11, pesan nonverbal. 12, bahasa. 13, stimuli. 14, tujuan komunikasi. 15, pengaruh budaya. 16, teknologi komunikasi. Dan yang terakhir, kesamaan makna. Kemudian komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih yang memiliki kedekatan fisik. Ada
Adapun beberapa model komunikasi yang dapat membantu menggambarkan dan memahami komunikasi interpersonal diantaranya adalah: yang pertama, model komunikasi Lasswell. Model komunikasi Lasswell adalah salah satu model komunikasi linear yang dikembangkan oleh Harold D. Lasswell 1948. Yang kedua, model komunikasi Shannon-Weaver. Model komunikasi yang dirumuskan oleh Claude Shannon and Warren Weaver 1948. Yang ketiga, model komunikasi De Vito yang dirumuskan oleh Joseph A. De Vito. Yang keempat, model komunikasi Scrum. Untuk lebih menekankan sifat komunikasi dua arah antara partisipan komunikasi, yaitu Wilbur Scrum 1954. Yang kelima, model komunikasi Berlo. Model yang dikemukakan oleh David K. Berlo 1960. Yang keenam, model komunikasi Bartlund. Model komunikasi Bartlund atau dikenal juga dengan model komunikasi transaksional Bartlund yang digagas oleh Dan C. Bartlund 1970. Yang ketujuh, model komunikasi Newcomb. Model komunikasi Newcomb dirumuskan oleh Theodore M. Newcomb 1953. Yang kedelapan, model komunikasi Wesley dan McLean. Model komunikasi yang dirumuskan oleh Bruce Lee, Wesley, dan Malcolm S. McLean Jr. 1957. Dan yang terakhir, model komunikasi Tubbs. Model komunikasi Tubbs dikenalkan oleh Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss pada tahun 1983 dan dilanjutkan oleh saudari Putri Julianti. Jenis-jenis komunikasi. A. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Dengan harapan komunikan bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Komunikasi verbal yang efektif membutuhkan kemampuan mendengar yang baik dan kemampuan membaca reaksi non-verbal pasien terhadap bahasa tubuh pasien. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi non-verbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi non-verbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, dan berbagai macam perasaan lainnya. Bentuk komunikasi non-verbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. C. Komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari atau tidak, misalnya berpikir. Komunikasi interpersonal merupakan keterlibatan internasional secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dan pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus menerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Aktivitas dari komunikasi intrapribadi yang kita lakukan sehari-hari dalam upaya memahami diri pribadi diantaranya adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri dengan meninjau perbuatan kita dan reaksi hati nurani kita, mendayagunakan kehendak bebas
menulis, dan berimajinasi secara kreatif. Yang D. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang yang secara tatap muka, yang memungkinkan respon verbal maupun nonverbal berlangsung secara langsung. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merujuk pada komunikasi yang dilakukan sekelompok kecil orang atau small group communication. Kelompok sendiri merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, saling mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. F. Komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi publik meliputi ceramah, pidato, kuliah, tablik akbar, dan lain-lain. Ciri-ciri komunikasi publik adalah berlangsung lebih formal, menuntut persiapan pesan yang cermat, menuntut kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Komunikasi cenderung pasif, terjadi di tempat umum yang dihadiri sejumlah orang, merupakan peristiwa yang direncanakan, dan ada orang yang ditunjuk secara khusus melakukan fungsi-fungsi tertentu. G. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi juga melibatkan komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi publik tergantung kebutuhan. H. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, cetak maupun elektronik, yang dikelola sebuah lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukkan kepada sejumlah besar yang tersebar, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara serentak, cepat, dan selintas. E. Komunikasi efektif. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang satu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Komunikasi menyebutkan komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Kesimpulan, komunikasi adalah segala proses kegiatan antar dua pihak atau lebih untuk berbagi informasi, ide, dan perasaan. Sesuatu itu dinamakan komunikasi karena karakteristiknya yang unik, merupakan suatu proses dinamis, terikat konteks simbolik. Dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut dapat
itu, maka komunikasi dapat dikelompokkan atas beberapa jenis sesuai sudut pandangnya, ditinjau dari situasinya. Komunikasi terbagi atas komunikasi formal, informal, dan semi-formal. Dilihat dari simbol yang dipakainya. Komunikasi dapat dikelompokkan atas komunikasi verbal dan non-verbal. Dipandang dari ada tidaknya media yang digunakan, komunikasi terdiri atas komunikasi bermedia dan tak bermedia. Bertolak dari sasarannya, komunikasi dapat digolongkan atas komunikasi interpersonal, wawancara, serta komunikasi dalam kelompok kecil maupun besar, atau komunikasi massa atau publik. Mungkin hanya cukup sampai di sini dari makalah kami. Kurang dan lebihnya, jika dapat kesalahan, kami minta maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.